Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran kita hari ini 22 Agustus berjudul Kunci Kehidupan. Kalau hati Tuhan disenangkan, dibahagiakan oleh kita, maka kita tidak perlu khawatir apapun. Semua persoalan, seberat apapun, kita lawan dengan kesucian hidup. Hanya kalau seseorang hidup benar-benar kudus, tak bercacat, tak bercela, tidak terikat dengan percintaan dunia, makin hari makin kudus, makin tak bercacat, tak bercela, makin tidak terikat dunia, relasi dengan Tuhan terbangun, percintaan kita dengan Tuhan terbangun, sampai pada satu titik kita berkata, mengapa aku mencintai Tuhan begitu rupa? Sampai kita tidak bisa menarik cinta itu. Artinya kalau dulu kita punya hobi, kesenangan-kesenangan, namun sekarang gairah kita padam terhadap kesenangan-kesenangan tersebut. Ini luar biasa. Dan bayangkan kalau kita sekalian memiliki kehidupan seperti ini dan dikasihi oleh Allah. Dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi kekasih Tuhan Yesus, luar biasa. Apa masalah kita yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah? Maka sekarang kita bersyukur karena diberi kesempatan melewati masalah-masalah berat, bahkan melewati hal-hal yang tidak mampu kita selesaikan. Tetapi ajaib, kita bisa melewatinya. Dan hal itu membuat kita semakin yakin bahwa menjadi kekasih Tuhan itu segalanya. Setiap kita pasti punya masalah. Mungkin kita merasa tidak sanggup lagi. Kita mau angkat tangan, give up, jangan putus asa. Ada tangan yang kuat yang mampu menopang dan pasti menolong. Tetapi masalahnya di sini adalah apakah kita layak ditolong, layak dipelihara, layak dijagai oleh Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, walaupun kita jatuh bangun, kita berusaha mengasihi Tuhan, maka Tuhan selalu buka jalan. Kalau kita menjadi kekasih Tuhan, tidak ada persoalan yang tak dapat diselesaikan. Tidak ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan yang paling dahsyat, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Bersama orang-orang yang kita kasihi. Jadi, menjadi kekasih Tuhan adalah kunci kehidupan. Tuhan akan mengasihi orang-orang yang kita kasihi, melindungi mereka dengan cara Tuhan yang ajaib. Namun ingat, kita harus hidup suci dan tidak terikat dengan dunia. Orang yang sungguh-sungguh menjadi kekasih Tuhan, hatinya akan merekah mencintai Tuhan. Dan tentu cinta yang merekah ini akan membuahkan perbuatan-perbuatan yang menebar aroma, menyebarkan wewangian di hadapan Allah, dan Bapa disenangkan. Betapa kita rindu punya kehidupan seperti ini. Tidak ada masalah yang tidak bisa ditaklukkan. Tuhan akan menaklukkan semua masalah hidup kita. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Harus kita gumuli dari menit ke menit, dari jam ke jam. Karena hal ini tidak bisa terjadi dalam hidup kita secara kebetulan. Tidak bisa. Harus kita perjuangkan. Maka kita harus punya jam doa, membaca firman Tuhan dan mendengarkan khotbah. Ketika cinta kita merekah, tidak disuruh berdoa, kita pasti berdoa. Tidak usah disuruh membaca Alkitab dan mendengarkan khotbah. Maka ada kehausan dalam jiwa kita untuk membaca Alkitab dan mendengarkan khotbah. Itu otomatis. Dan yang paling puncak adalah kita akan merindukan Tuhan.
Jadi kalau sampai kita tidak merindukan bertemu dengan Yesus, berarti ada sesuatu yang salah. Karenanya kita harus memaksa diri untuk memandang Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan langkah-langkah ini nanti menjadi irama di mana kita tidak perlu memaksa diri berdoa, bekerja untuk Tuhan, namun kita akan tergerak berdoa, tergerak mencari Tuhan, tergerak melayani Tuhan. Karena kalau kita menjadi kekasih Tuhan, Tuhan pasti mengimpartasikan, memindahkan, menularkan spiritnya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita menjaga diri kita dari hal-hal yang najis. Mari kita menjaga hati kita untuk tidak terikat dengan percintaan dunia. Kita berambisi bagaimana kita menjadi orang-orang yang mempesona hati Allah. Kalau sampai kita mempesona hati Allah, luar biasa. Tidak usah kita minta tolong, Tuhan pasti tolong. Tidak usah harus mesti memaksa Tuhan memberkati kita. Tuhan pasti memberkati kita. Kita berambisi menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadanya. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang membangun hidup yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.